Perkenalkan, nama saya Agung Prasetya dari kelas 12 TKRU 1 absen 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penugasan saya, yaitu tentang kimia. Reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks adalah singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung pada proses elektrokimia. Boleh dibilang reaksi redoks adalah singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Berikut pengertian dari kedua istilah tersebut. Pengertian reduksi. Reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan, oksidasi, dan kenaikan elektron. Dapat dikatakan bahwa reduksi adalah reaksi di mana suatu zat kehilangan oksigen. Pengertian oksidasi. Oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan, oksidasi, dan penurunan elektron. Dapat dikatakan bahwa oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen. Konsep bilangan oksidasi. Konsep reaksi redoks yang melibatkan perpindahan elektron ini hanya bisa terjadi pada senyawa ionik saja, sedangkan senyawa kovalen tidak. Oleh karena itu muncul konsep redoks yang ketiga, yaitu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi atau biloks. Bilangan oksidasi adalah muatan positif dan negatif pada suatu atom. Unsur yang biloksnya positif biasanya merupakan atom-atom unsur logam seperti Na, Fe, Mg, dan Ca, dan unsur logam lainnya. Sementara itu, unsur yang biloksnya negatif biasanya adalah atom-atom unsur non-logam seperti O, Ci, F, dan unsur non-logam lainnya. Berdasarkan konsep perubahan bilangan oksidasi, reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Terdapat 8 aturan dalam menentukan bilangan oksidasi suatu atom yang harus sobat ketahui. Antara lain adalah sebagai berikut. 1. Bilangan oksidasi unsur bebas dalam bentuk atom dan molekul adalah 0. Contoh bebas berbentuk atom seperti C, Ca, Cu, Na, Fe, Al, Ne sama dengan 0. Contoh sama dengan bebas berbentuk molekul H2, NO2, C12, P4, dan lain-lain sama dengan 0. Bilangan oksidasi ion mengatom politon lebih dari atom sesuai dengan jenis muatan ionnya. Contoh bilangan oksidasi ion non-atom adalah Na+, Mg2+, dan A13+. Berturut-turut adalah A+, +2, dan +3. Bilangan oksidasi ion poliatom NH4+, SO42-, dan PO43- berturut-turut adalah +1, -2, dan -3. Reaksi reduksi oksidasi. Bilangan oksidasi unsur pada golongan logam Ia, IiA, dan IiA. Sesuai dengan golongan Ia sama dengan H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr sama dengan +1. Contoh bilangan oksidasi Na dalam senyawa NaCl adalah +1. II sama dengan Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan sama dengan +2. Contoh bilangan oksidasi Mg dalam senyawanya yaitu Mg SO2 adalah +2. IiA sama dengan B, Ai, Ga, In, Ti sama dengan +3. Contoh bilangan oksidasi Ai dalam senyawa Ai2O3 adalah +3. 4. Bilangan oksidasi unsur golongan transisi golongan B lebih dari 1 sama dengan contoh bilangan oksidasi Cu sama dengan +1 dan +2. Bilangan oksidasi Au sama dengan +1 dan +3.
bilangan oksidasi Sn sama dengan +3 dan +4. 5. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk ion sama dengan jumlah muatannya. Contoh NH4+ sama dengan +1. 6. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0. Contohnya adalah H20 sama dengan 0. Bilangan oksidasi hidrogen H bila berkaitan dengan logam sama dengan -1. Bila H berkaitan dengan non-logam sama dengan +1. Contoh bilog H dalam AiH3 sama dengan -1. Bilangan dan 8. Bilangan oksidasi O dalam senyawa peroksida sama dengan -1. Bilangan oksidasi O dalam senyawanya non peroksida sama dengan -2. Contoh bilog O dalam BA02 sama dengan -1. Menentukan reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan konsep kenaikan dan penurunan. Bilangan oksidasi pada reaksi redoks. Terdapat unsur-unsur yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator yang mengalami oksidasi itu tersebut reduktor. Sedangkan zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Perhatikan contoh berikut ini. Reaksi sama dengan Mg dalam kurung S plus 2HCl menjadi MgCl2 dalam kurung Aq plus H2 dalam kurung G. Karena Mg merupakan unsur bebas, jadi bilog Mg sama dengan 0. Kemudian bilog H pada senyawa 2HCl bernilai +1. Karena unsur H berkaitan dengan unsur lain dan H merupakan golongan Ia. Selanjutnya karena H sama dengan +1 berarti Ci sama dengan -1. Agar total bilog 2HCl sama dengan 0, di ruas sebelah kanan bilog Mg dan senyawanya MgCl adalah +2. Karena Mg berkaitan dan merupakan unsur golongan IiA, karena Ci memiliki indeks 2, maka bilog Ci sama dengan -1. Agar total bilog MgCl2 sama dengan 0, kemudian karena H2 merupakan unsur bebas, maka bilognya bernilai 0. Unsur Mg mengalami kenaikan bilog dari 0 ke +2 sehingga mengalami reaksi oksidasi, jadi unsur Mg disebut sebagai reduktor. Sementara itu unsur H mengalami penurunan bilog dari +1 ke 0 sehingga mengalami reaksi reduksi, jadi HCl disebut sebagai oksidator. Sekian presentasi dari Agung. Jika ada pertanyaan akan saya sediakan jawaban, bukan harapan, karena kami di sini presentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Sekian dan terima kasih.